percaya hari ini kita boleh meneduhkan hati dan pikiran kita, menanggalkan semua beban yang sepekan ini kita tanggung bersama-sama. Mari kita mengucapkan puji dan syukur di hadapan Tuhan karena kasih kemurahan-Nya yang senantiasa menyertai kita dan kehidupan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dalam panggilan berbakti yang terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai ke 2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan dari segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita kasih, dan Tuhan kita Maha Kudus. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Suci, suci, suci. mengkuduskan dan mensucikan Tuhan kita. Kami percaya hari ini, pagi ini, saudara diberkati. Saudara menerima berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskan hari ini.
kita membawa hidup kita di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai. langkah kami, kehidupan kami senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Oh Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu
Engkau telah membimbing dan memimpin kami hari lepas hari. Kehidupan kami tidak akan pernah lepas dari cinta kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa, Allah kami yang ajaib. Yang saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk sujud, bersyukur, memuji dan memuliakan nama. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami berbakti melalui streaming, tapi kami percaya bahwa kuasa dan mujizat tidak akan pernah berkurang. Setiap anggota gereja, setiap keluarga gereja yang saat ini telah bersekutu di dalam nama Tuhan, berkat Tuhan terus menerus mengalir karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan hari ini. Tuhan sudah mempersembahkan kami. Tuhan sudah berkenan kepada kami. Bimbing dalam kebaktian hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap anak-anak yang mengambil bahagian hari ini, khususnya dan teristimewa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Kurniadi yang nanti akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Pakai Tuhan bibir dan mulut mereka. Biarlah firman yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, urapan kasih Tuhan akan senantiasa menyertai hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini sesuai dengan karunia dan bakat yang Tuhan sudah percayakan. Menyerahkan Tuhan setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu. Buka mata telinga rohani kami Tuhan, buka pintu rohani kami, agar kami dapat melihat, mendengar, dan menanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, menaikkan doa dan permohonan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita terus memuji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir. Kita memuji nama Tuhan. Mari kumpulkan. Para
Surgawi, sekali lagi Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dan ingin mempersembahkan persembahan ini di tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, Kau akan memberkati setiap tangan yang sudah tulus dan ikhlas memberikan persembahan dan perpuluhan ini. Kau ajarkan kami Tuhan tentang arti persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami juga berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang belum sempat untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Tolong Bapa, Engkau tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah turunkan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini di tangan kasih-Mu. Biarlah persembahan ini akan memberikan berkat bagi kehidupan kami. Menyerahkan semuanya ini di tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan pujian, berkati persembahan. Firman kita adalah firman yang hidup. Mari kita akan memuji bahwa hidup kita saat ini membutuhkan firman yang datangnya dari Tuhan. Firman hidup kekal.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudara di pagi hari ini maupun juga di hari-hari yang kita jalani, kita lewati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di situasi sulit ini banyak orang berusaha untuk keluar dari kesulitan dengan berbagai cara. Bahkan banyak juga orang-orang yang sudah tidak memperhatikan nilai-nilai tertinggi dalam kehidupan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tetapi kita sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang sudah menjadi anak-anak Allah, kita menghargai, kita memegang, mempertahankan nilai-nilai tinggi yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita untuk kita hidupi, kita jalani dan terus kita pertahankan. Mari sebelumnya sebelum mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu terus memimpin, kasih-Mu terus menjaga, kasih-Mu terus menyertai kami, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, walaupun dengan berbagai kesulitan yang ada. Itu semua Tuhan izinkan supaya kami terus bergantung kepada Tuhan dan terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ini kami rindu, kami haus akan firman-Mu, dan kami rindu membaca, merenungkan, bahkan kami rindu ya Tuhan menanamkan firman Tuhan di dalam hati pikiran kami, dan biarlah semuanya yang Tuhan katakan boleh termeterai, terpatri di dalam hati dan pikiran roh kami Tuhan, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah Engkau membuka hati pikiran roh kami Tuhan untuk diisi dan dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hati pikiran roh kami serahkan ya Tuhan kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, orang tidak hanya ingin lepas dari kesulitan kehidupan, tetapi juga orang ingin meraih keberhasilan, meraih kesuksesan. Nah, untuk meraih kesuksesan, seorang bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan yang dijalaninya. Tetapi apakah kesuksesan, keberhasilan yang diperoleh, didapat, dicapai di dalam kehidupan itu menyebabkan hidup seseorang bermakna, berarti? Ya. Ini yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kehidupan setiap orang. Apakah sukses, keberhasilan yang sudah diraih itu membuat seseorang memiliki makna kehidupan, arti kehidupan? Nah, ada seorang yang luar biasa, seorang konglomerat yang luar biasa. Dia pengusaha kapal pesiar yang super kaya, kekayaannya luar biasa, tetapi kehidupannya tidak memiliki sukacita,
karena tidak bernilai, kehidupannya tidak bermakna. Dia tidak memilih makna dan nilai di dalam menjalani kehidupannya sehingga kehidupannya hampa. Dan alhasil Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana kisah perjalanan keluarga yang super kaya ini mengalami satu hal yang istilahnya apa yang boleh dikatakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat orang melihat dan kasihan. Orang kaya ini adalah Onassis, seorang raja kapal pesiar, seorang pengusaha kapal pesiar yang kaya raya. Tetapi hidupnya tidak ada sukacita karena tidak ada nilai dan makna di dalam hidupnya. Anak-anaknya meninggal dalam usia muda dan dia sendiri mengalami kesedihan yang amat sangat karena anak yang dikasihnya seorang laki-laki yang dikasihnya meninggal dunia dalam usia yang muda, sehingga bisnisnya kemudian diwariskan kepada anak perempuannya, tapi anak perempuannya juga mengalami nasib yang sama. Sebelum meninggal dia sudah menjalani kehidupan kawin cerai, suaminya ada 4 dan akhirnya meninggal dalam situasi yang tidak bahagia. Dia meninggal dunia dengan anak perempuan yang masih kecil. Satu kehidupan yang mengejar harta dunia, tetapi tidak memperoleh kebanggaan, tidak memperoleh sukacita, tidak memperoleh makna, tidak memiliki arti di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pertanyaan Yesus di sini adalah di manakah engkau menaruh nilai-nilai di dalam kehidupanmu? Di mana engkau menaruh nilai-nilai di dalam kehidupanmu? Bisa saja seseorang menaruh nilai tersebut dalam hal-hal yang salah, dan di kemudian hari dia mengetahui, menyadari, dan semuanya sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bisa saja seseorang mengorbankan kehormatannya demi kepentingan ekonomi. Dia melihat bahwa ekonomi, kekayaan, harta benda lebih penting daripada kehormatan, sehingga mengorbankan kehormatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Nah, dunia ini menawarkan banyak cara untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Mereka memperoleh segala sesuatu materi yang dibutuhkan, tetapi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka bisa saja menginginkan materi dan tidak terlalu mempedulikan bagaimana cara memperolehnya. Ada seorang penjual kain menggunakan jarinya untuk membuat ukuran kain yang dijualnya itu lebih pendek dari yang seharusnya. Jika dia mengukur kain, jarinya bekerja sehingga ukurannya itu menjadi lebih pendek daripada yang seharusnya. Ada seorang pedagang yang selalu menggunakan jarinya untuk mengurangi berat barang yang ditimbang yang akan dijualnya. Hal-hal yang seperti ini dilakukan
supaya memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada sepatutnya. Dan masih banyak cara yang dunia ini tawarkan yang menyebabkan seorang tergoda untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Kehormatan dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Tetapi pada akhirnya kita harus menjawab sebuah pertanyaan di hadapan Allah ketika buku neraca kehidupan kita akan dilihat oleh Allah. Allah adalah auditor yang handal, yang dapat mengerti, dapat mengetahui apakah seseorang melakukan kecurangan atau tidak di dalam menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya, di dalam kehidupan yang dialami atau dijalani hari per hari. Setiap kita harus berhadapan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapannya. Nilai kehormatan menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Seseorang bisa saja mengorbankan prinsip demi mengejar yang namanya popularitas. Nah, kalau di dalam dunia artis ada yang namanya infotainment tetapi settingan. Ya, satu peristiwa disetting sedemikian rupa untuk menaikkan popularitas dari seorang artis sehingga menjadi terkenal dan banyak orang, banyak institusi yang mengajak kerjasama. Bahkan hal-hal yang sebenarnya memalukan, hal-hal yang sifatnya privasi kadang-kadang diekspos, bahkan dibuat-buat, disetting seolah-olah itu terjadi benar, betul-betul terjadi supaya popularitas dari artis ini meningkat. Ada juga seorang yang bisa saja santai-santai memberi berbagai kemudahan di dalam memberikan perizinan, di dalam mengerjakan segala sesuatu, dia lunak, memudahkan dirinya di dalam menjalankan tugas, di kemudian hari dia akan menghadapi kesulitan supaya orang boleh melihat dia, oh dia orangnya gampang lah, bisa diatur, ya bisa diselesaikan dengan mudah tanpa memegang prinsip nilai-nilai yang seharusnya dipertahankan. Banyak hal akan dilakukan oleh orang-orang supaya menjadi populer, menjadi terkenal, dilihat oleh banyak orang. Oh, orangnya itu hebat, orangnya kooperatif, orangnya baik hati, orangnya mempermudah segala sesuatu. Tetapi pertanyaannya yang harus dijawab kemudian hari adalah bukan apa yang dipikirkan manusia, tetapi apa yang akan dipikirkan Allah tentang sesuatu. Ketika seseorang menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi kebanggaan semua orang, itu kelihatan hebat. Tetapi di endingnya nanti bukan mayoritas orang itu menilai baik, kemudian di hadapan Allah di dalam kekekalan dinilai baik. Tetapi apa yang akan dipikirkan Allah, itulah yang bernilai, yang bermakna. Sehingga prinsip hidup ya lebih penting sebenarnya daripada popularitas.
setiap hal yang akan kita lakukan, kita harus melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, apakah segala sesuatu yang kita lakukan didasarkan pertimbangan prinsip-prinsip yang berkenan kepada Allah, atau supaya kita menjadi orang yang populer di mata orang lain? Jadi yang terpenting bukan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi apa yang dipikirkan Allah. Seorang bisa saja mengorbankan sesuatu yang abadi demi sesuatu yang murahan, yang sesaat. Sesuatu yang murahan itu gampang, selalu lebih mudah untuk meraih kesuksesan yang murahan, Bapak Ibu dan Saudara. Wanita yang memiliki kehidupan bebas lebih mudah daripada seorang wanita yang memilih menjalani kehidupan melayani rumah tangga dan mengurus rumah tangga. Wah, lebih enak bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan kehendak sendiri daripada harus mengurus rumah tangga, melayani anak, melayani istri, suami. Lebih sulit, lebih memakan pikiran, perasaan, mengorbankan banyak hal dibanding mencari atau mengikuti kemauan, kesenangan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi kehidupan punya cara tersendiri untuk mengungkapkan nilai-nilai sejati dan menghukum nilai-nilai yang palsu seiring dengan berlalunya waktu, berjalannya waktu. Hal-hal yang tidak bernilai dan murahan akan tampak di kemudian hari ketika kekekalan, ketika bahkan sebelum kekekalan, ketika orang mengakhiri hidupnya, akan tampak bagaimana orang itu menjalani kehidupan. Apakah mementingkan hal-hal yang bernilai abadi atau hal-hal yang murahan? Hal yang murahan selalu gampang. Mungkin seorang komponis mencipta lagu yang sederhana saja, tetapi seorang maestro mencipta lagu yang sedemikian luar biasa sehingga lagu itu akan terus dikenang sepanjang kehidupan manusia. Tetapi lagu yang sederhana, lagu yang murahan, sebentar juga akan dilupakan orang. Banyak lagu-lagu nyanyian rohani yang sampai berabad-abad terus dinyanyikan, dihasilkan dari sebuah perjuangan yang nilai keabadian dipertahankan sehingga lagu itu menjadi lagu yang abadi, dikenal bahkan terus dinyanyikan oleh generasi demi generasi. Dan masih banyak hal yang bisa dibuat oleh seseorang yang bisa membuat hal yang murahan atau hal yang bernilai abadi. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa saja mengorbankan sesuatu yang kekal demi sesuatu yang sesat. Mari kita membuka di dalam Markus pasal 8 ayat 36 sampai dengan 37. Markus pasal 8 ayat 36 sampai dengan 37. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia
tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Bapak, Ibu dan Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa hal yang paling bernilai itulah yang harus menjadi perhatian, itulah yang harus menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Orang yang memperhatikan nilai-nilai kekekalan akan selamat, akan mendapat apresiasi dari Tuhan. Kita akan selamat dari macam-macam kekeliruan jika kita selalu memandang segala sesuatu dalam terang kekekalan. Sering terjadi bahwa ada satu hal yang menyenangkan untuk sesaat, tetapi menghancurkan pada akhirnya. Senang sesaat, tetapi pada akhirnya menghancurkan. Orang senang dengan hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani enak. Wah, kalau bisa makan enak, kalau bisa tidur di tempat yang enak, kalau bisa jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan, itu enak. Lalu bagaimana caranya memperoleh keenakan sesaat itu? Lalu dia menggunakan cara-cara yang curang sehingga memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, memperoleh keuangan yang tidak semestinya, dan menikmati sesaat, tetapi kemudian ujungnya pada penjara, ujungnya kepada kehormatannya hancur. Ada orang yang populer sesaat karena segala sesuatu yang dilakukannya, tetapi kemudian orang sesudah tahu mencibir, apalagi Tuhan yang mengerti segala sesuatu yang tersembunyi. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ujilah kekekalan, ujilah dengan melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya. Apakah sesuatu itu bernilai kekekalan, ataukah sesuatu itu bernilai sementara? Kita uji dengan cara bagaimana Allah melihatnya. Itu adalah ujian yang paling sejati. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang bernilai kekekalan, itu adalah nilai yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Orang yang melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya tidak akan mengisi hidup dengan hal-hal yang membuat ia kehilangan jiwanya. Jangan sampai kita kehilangan jiwa kita karena kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak bernilai. Tetapi marilah kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai tinggi, hal-hal yang mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi Allah, hal-hal yang mempertahankan prinsip-prinsip, menghidupi prinsip-prinsip yang Allah ajarkan, hal-hal yang merupakan sesuatu yang abadi dan kekal, bukan sesaat, bukan murahan, tetapi abadi. Tuhan ingin kita
menjalani kehidupan dengan memperhatikan nilai-nilai itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita memperhatikan hidup kita dan kita melihat segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita lakukan itu membawa kemuliaan nama Tuhan, atau kita hanya menuruti kemauan kita sendiri, kesenangan sesaat, kepentingan ekonomi, popularitas, atau hal-hal yang murah yang Tuhan tidak berkenan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sehingga sebagai ganti nyawanya? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, apakah kita menempatkan segala sesuatu lebih tinggi daripada seharusnya? Apakah kita menempatkan materi lebih tinggi dari jiwa, dari nyawa, dari hidup kita, sehingga kadang-kadang kita mengorbankan, membahayakan hidup dan nyawa kita untuk materi, mengorbankan orang lain, nyawa orang lain, mengorbankan hidup orang lain untuk materi yang kita ingin raih dan capai. Sehingga ketika kita memperoleh materi itu, kita sudah ada merasa pada suatu kesuksesan. Tetapi ingatlah bahwa materi justru membawa kita kepada kehancuran, kesengsaraan, bahkan kematian kekal. Banyak orang memburu materi, tetapi endingnya adalah kebinasaan. Jangan sampai kita diperdaya oleh mamon yang tidak jujur, tetapi pergunakanlah mamon untuk hal-hal yang bernilai kekekalan. Maka Allah akan menyambut kita sebagai anak-anaknya yang bijaksana. Bapak, Ibu, yang penting bukan terkenal di dunia ini, yang penting bukan populer dan disukai banyak orang, tetapi yang penting adalah disukai Allah, yaitu dengan menjalani prinsip-prinsip, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan disukai banyak orang menjadi hal yang penting di dalam hidup ini. Kita tidak bisa menyukakan semua orang, tapi kita bisa menyukakan Allah. Dan ketika kita menyukakan Allah, inilah hal yang paling disukai oleh Allah, membuat kita berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, jangan kita suka dengan hal-hal yang murahan, hal-hal yang tidak bernilai kekal dan tidak bernilai abadi, yang hanya bertahan sementara sesaat, kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat. Tetapi mari kita belajar untuk tidak
menghadapi penderitaan, menghadapi halangan, tantangan di dalam mempertahankan nilai-nilai yang abadi yang kekal. Jangan tergiur oleh hal-hal yang murah, karena hal-hal yang murah itu mudah, tetapi hal-hal yang abadi itu sulit. Itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Tapi Tuhan senang. Tuhan Yesus sendiri tidak meraih dengan mudah secara manusia kedudukan menjadi penguasa, tetapi dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, sehingga setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iblis menawarkan segala kemegahan dunia, kedudukan dan lain sebagainya. Kalau Yesus mau menyembah kepada iblis, tetapi itu hal yang murah, hal yang tidak bernilai abadi dan kekal. Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan untuk mencapai maksud dan kehendak Allah. Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut kesulitan, jangan takut penderitaan. Segala sesuatu Tuhan izinkan supaya kita dapat terlihat dan dinilai sebagai pribadi yang berkualitas, berkualifikasi tinggi. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa Engkau menghendaki kami mempertahankan yang abadi, mempertahankan yang penting, bernilai kekekalan di dalam kehidupan. Bapa, Engkau menghendaki kami berlaku, bersikap seperti Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mempertahankan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan, untuk menjaga prinsip-prinsip kebenaran, dan untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekekalan dibanding hal-hal yang murah, hal-hal yang mudah, karena semuanya seringkali menjebak kami kepada kehidupan yang berakhir pada kematian. Tetapi biarlah kami mematikan segala keinginan kedagingan kami, supaya kami boleh beroleh hidup di dalam kebenaran. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bentuklah kami Tuhan, terus ubahlah kami, perbarui kami hari demi hari, supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan nyanyian 241, Kehendak Tuhan Laksanakan. Aku
sehingga Bapak Ibu dan Saudara boleh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, berikan waktu bagi kita untuk menyerahkan hidup kita supaya kita hidup di dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip kekekalan. Nilai-nilai yang berarti di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita datang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, segala hal yang membuat kita bersuka cita. Karena Tuhan ingin memimpin kita, membentuk kita, memperbarui kita hari lepas hari di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa mengucap syukur pada Dia. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur di penghujung ibadah bakti kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau membentuk kami, mengubah kami, membuang segala nilai-nilai, prinsip-prinsip kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak bernilai kekekalan. Kami diperbarui hati, pikiran, roh kami, sehingga kami memperhatikan hal-hal yang bernilai kekekalan, hal-hal yang dipandang baik oleh Allah. Biarlah kami memiliki pandangan, pemikiran seperti Allah miliki. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami. Roh Kudus, pimpinlah kami, ajarlah kami, dan beri kepada kami karunia hati seorang murid yang mau belajar dan terus dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terima kasih atas ibadah dari awal sampai akhir ini. Terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami ingin mempersembahkan hidup kami melalui kehidupan kami yang berkenan kepada-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan terus berbicara di dalam hidup kami, dan biarlah pimpinan Roh-Mu Tuhan terus menyertai, mengawal kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu rahmat-Mu ya Allah Bapa. Kami rindu pertolongan dan kekuatan-Mu ya Yesus Kristus. Kami rindu karunia, kami rindu penghiburan, kami rindu pimpinan, dan kami rindu persekutuan Roh Kudus senantiasa
terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu dan Saudara, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Selamat beraktivitas dan kiranya sukacita, kasih karunia, pimpinan, pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Amin.